Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, haleluya, ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, amin, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib-ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, Yesus, haleluya. Oh, kudus, kudus Tuhan, Engkau maha kudus. Kuduslah nama-Mu Bapakku Tuhan Yesus. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah, amin. Oh, ajaib-ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini janji Tuhan kepada kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh, haleluya. Kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kita tidak mampu tanpa Roh Tuhan. Oh, haleluya. Tapi janji Tuhan, Tuhan bagi kehidupan kita untuk menjadi saksi Roh Kudus bersama kita. Oh, kudus Tuhan, Engkau Roh Kudus, Engkau maha kudus, amin, haleluya. Pakailah hidupku, amin, haleluya, menjadi saksimu, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Pakailah hidupku Tuhan, haleluya, menjadi saksi Engkau Bapa untuk kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Oh, Roh Kudus pimpinlah, haleluya. Ku
dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh Kudus, amin, haleluya. Bukan karena kekuatan manusia, haleluya, tapi dan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Pakailah hidupku Yesus untuk kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebih segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa, haleluya, atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, amin, haleluya. Kami selalu bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung kudus. Roh Kudus, pimpinlah hidupku sampai aku berjumpa dengan Engkau Yesus, haleluya. Oh, Maha Kudus Engkau Bapa, Maha Kudus ya Roh Kudus, Maha segala-galanya, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku, haleluya. Ampuni semua salahku, oh Yesus. Sucikan hidupku, haleluya. Baharui selalu batinku Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Hidup di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Kurias, kialah mengarahkan kurias. Oh Bapa, aku butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Sucikan mulut aku untuk sebentar kami membaca firman-Mu. Kuduskan seluruh hidupku Bapa. Ampuni, ampun Bapa, oh haleluya. Biar tiap hari, tiap saat aku diperbarui, haleluya. Roh Kudus akan mengajar dan mengikatkan aku, haleluya, akan seluruh firman-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua anak-anak-Mu pagi ini Bapa. Sebelum kami beraktivitas hari Senin ini tanggal 23 Mei 2022, kami diisi dengan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan, kami ingin bersekutu dengan Engkau Bapa, supaya Roh Kudus menentukan arah langkah hidupku. Aku tidak mau melangkah sendiri, aku akan gagal kalau melangkah sendiri.
tapi Roh Kudus akan menyertai hidupku, supaya dapat mengajar, membimbing aku untuk tetap konsisten, setia, dan cinta taat kepada firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku yang sangat kucintai, Raja di atas segala raja. Kami hamba-hambamu, anak-Mu, berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita diizinkan Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita beraktivitas dengan Yesus, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Bahagia kita, saudara, untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus, karena Dia Bapa kita, Dia Juru Selamat kita, Pencipta langit dan bumi, yang memberikan nafas, yang memberikan seluruh organ tubuh kita, cybernetic system, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, ada suatu sistem yang disebut cybernetic system, sehingga semua bekerja secara sempurna. Saya begitu sehat bersama Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan saya senantiasa, Tuhan, berikan saya kesehatan. Dua hal saya minta sama Tuhan. Hidup yang sehat, rohani juga sehat. Jasmani sehat, rohani sehat. Yaitu diberikan hikmat datang dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Ada kuasa. Dan Roh Kudus akan mengajar kita. Ini yang saya minta. Ini dua hal saja. Jasmani sehat, rohani sehat. Rohani sehat kalau Roh Kudus kan menuntun kita. Kalau kuasa Roh Kudus intervensi selalu dalam hidup kita, berkuasa, berdaulat hidup kita, dan Roh Kudus ini akan membawa kita untuk kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah ada di dalam rencana ilahi. Sehingga karakter kita dibentuk, semua dibentuk. Kalau karakter kita tidak mau dibentuk, berarti karakter daging, saudara, karakter manusia. Kalau karakter manusia selalu berkuasa dalam hidup kita, saudara nanti akan berbenturan dengan Roh Kudus, berbenturan, berseteru dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, saudara, kalau kita dipimpin dengan daging, itu tidak berkenan sama Tuhan. Coba saya mau bacakan. Roma 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Ayat ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Memang susah, saudara. Kalau kita hidup di dalam daging, emosi, tidak punya pendudukan diri terhadap otoritas. Ya, otoritas kan firman Allah. Otoritas melalui hamba-hambanya yang dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan salah satunya saya bersama Bapak Ibu semua yakin dipakai Tuhan. Harus berkata demikian. Tuhan, pakailah hidupku. Kalau saudara tidak pakai Tuhan berarti ngakunya dipakai sama siapa? Sama ke setan. Nggak mau saya. Dalam nama Yesus Tuhan, pakailah hidupku. Dipakai Tuhan. Bukti nyata. Saya beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa dengar firman itu dipakai Tuhan. Sama-sama kita dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Raja-Raja pasal 14. Puji Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah menantikan kedatangan Tuhan. Yang sudah tidak lama lagi ini. Selalu ada di dalam rumah Tuhan. Selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Selalu saya ada di dalam firman Tuhan. Saya tinggalkan perkara-perkara dunia, saudara. Ya, perkara-perkara dunia yang saya cari cuma untuk makan saja supaya saya hidup sehat. Sudah saya katakan tadi. Karena makanan itu juga diperintahkan Tuhan, saudara. Makan. Ya. Waktu Yesus lalu bersama murid-murid 2000 tahun yang lalu ada perjamuan, saudara. Ya, ya, waktu di Yohanes pasal 21. Ya, Tuhan menciptakan manusia 153 ekor danau Tiberias ada bersama Tuhan dan Tuhan makan bersama semua tuh. Ya, dahsyatnya Tuhan. Terus pada waktu Tuhan memberikan makanan 5.000 orang, ya semua itu jadi makanan jasmani untuk makanan jasmani, tapi bukan untuk sehat jasmani, bukan untuk dosa, bukan. Sehat jasmani, saya diberikan kesehatan sampai detik ini, tidak pernah sakit dalam nama Tuhan Yesus supaya saya sehat rohani. Dengan sehat jasmani, saya hidup memuliakan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan. Hidup mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Raja pasal 14, ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan.
dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda. Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah kulihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaran Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dengan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ayat 29 terakhir. Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Sakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang tekun terus baca firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Karena firman adalah makanan rohani dalam kehidupan kita. Sudah saya katakan, supaya rohani kita sehat, yaitu dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita. Kita baca firman Allah, butuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan mengajar kita, akan mengingatkan kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini penting, saudara. Ya, sebab kita tidak baca firman Allah tanpa pimpin Roh Kudus. Saudara cuma sekedar baca, ya. Jadi saudara tidak diingatkan. Tanpa Roh Kudus jadi daging, saudara. Cuma baca-baca gitu saja. Ya, ayat 26. Coba nih, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah ini, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapakku Yesus Kristus. Aku baca firman-Mu Bapa, dan Roh Kudus janji Engkau Bapa aku nantikan tiap hari, tiap saat. Roh Kudus peganglah hidupku ya Roh Kudus, untuk mengajar aku, mengingatkan aku akan semua perintah Tuhan. Coba contoh ini, Raja Israel. Dia selalu berbuat jahat. Di ayat 24, ia melakukan apa yang jahat di mana Tuhan. Karena apa, saudara? Karena tidak ada penolong, tidak Roh Kudus. Contohnya di sini, ayat 26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan Israel. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi Israel. Berarti hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus, ini bukti dia bisa melakukan kejahatan. Manusia jahat. Kalau saudara lihat ya, semua berita-berita di televisi, saling bunuh, saling mengkhianati, ya, korupsi terjadi, semua kejahatan-kejahatan terjadi. Hati punya jahat, kebencian, dendam, dengki, ya, provokator, semua karena tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau kita minta dipimpin Roh Kudus, Tuhan, tuntun hidupku agar aku melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pagi yang indah ini, melalui firman ternyata di sini lihat, bisa kesengsaraan timbul, tidak ada penolong, tidak ada Roh Kudus, kita hancur. Karena apa? Karena kita tidak mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena jahat. Hidup di dalam dosa. Yesaya 59 sebagai terakhir sama baca. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ini dosa yang memisahkan kita. Karena kita tidak mau diatur oleh Tuhan, selalu melakukan yang jahat, tidak punya kepekaan, tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pagi mari, supaya Roh Kudus akan mengajar kita, minta kita pimpin hidupku Roh Kudus, supaya hidup kita menjadi orang yang baik, bukan orang jahat. Setiap kita dalam nama Yesus,
supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang berkenan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan pimpin hidup kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, haleluya, Yesus namanya. Aku mau bergaulkan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Kudus, peganglah Bapa, haleluya, peganglah hidupku, amin, haleluya. Sebab tanpa Roh Kudus aku tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupku akan gagal. Oh, Roh Kudus, kuasailah hidupku Tuhan Yesus. Kuasailah, pimpinlah hidupku, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di surga, haleluya. Sampai aku tiba, haleluya, di surga bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, mari kita andalkan Roh Kudus untuk pimpin hidup kita, untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita hidup ini dijauhkan dari kejahatan, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Rapture, diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.